Ya baik, Alhamdulillah pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Taman Kalbu, masih bertemakan pendidikan anak dalam keluarga dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di sore ini dari Ibu Sida Bahmid dari Forum Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan juga Ibu Haja Masni binti Abu Bakar, penasihat dari Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Baik, masih bersama para jamaah dari Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara dan juga dari penyuluh ya Kantor Wilayah Kementerian Agama. Seperti janji saya, masih kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adakah yang bertanya di sesi ini? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia dari Staf Umat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Menarik apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Namun ada sedikit ganjalan dalam yang saya tentang bagaimana kedudukan seorang anak di dalam keluarga Muslim. Ya, mohon penjelasan dari kedua narasumber di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa. Ini pertanyaan sangat menarik nih. Nah, bagaimana pembagian peran ya antara ibu dan ayah dalam keluarga dalam mendidik anak? Terus posisi anak juga seperti apa? Iya. Silakan jawab. Iya. Terima kasih Pak Mat. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Alhamdulillah. Memang dalam keluarga ini kita harus menjaga keseimbangan. Perannya harus suami perannya apa, istri suami perannya apa, dan anak perannya apa. Kalau menurut saya, kalau kita lihat di dalam keluarga untuk menuju kebahagiaan keluarga sakinah mawaddah warahmah, harus kita menjaga suami. Tugasnya kalau kita tahu kan suami cuma pencari nafkah ya. Saya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pimpinan di rumah tangga. Sedangkan istri harus mendidik anak yang lebih khusus dari suami. Kalau kita lihat bedanya ya. Anak kalau boleh kita harap anak itu cuma belajar dan kita didik saja untuk menjaga tadi seperti Ibu Sida bilang, kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita bagi peran fungsi ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan kita menuju rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Tadi saya bilang suami pencari nafkah. Tetapi kalau untuk menuju kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan keluarga kan unit terkecil dari masyarakat. Untuk menjadi bahagia, kenapa tidak suami membantu istri ya dalam hal-hal rumah tangga. Saya rasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga ke pasar kan, betul membantu suaminya, istrinya Siti Khadijah ya membantu. Jadi berdagang, ya, tetapi memang betul berdagang, tetapi maksudnya kan kalau di dalam rumah tangga apa salahnya? Saya contohkan misalnya ya, kalau misalnya istri sakit, istri baru melahirkan, tidak ada orang di rumah yang bantu. Kenapa tidak suami membantu istri? Pak Mat boleh kata Rada? Boleh. Bikin bubur untuk istri. Saya rasa tidak. Kalau misalnya dibilang tabu, saya rasa bagi saya tidak ada tabu. Di zaman Rasulullah juga Rasulullah membantu keluarga, membantu pergi ke pasar. Kalau istrinya tidak bisa, kenapa tidak? Karena kita menjaga tugas, membagi peran untuk kan kemaslahatan keluarga kita sendiri. Kenapa tidak ya? Jadi kalau boleh anak jangan kita bebankan dengan hal-hal yang berat ya. Kalau kita punya ekonomi di dalam keluarga juga yang kadang menyinggung anak punya perasaannya, psikologi anak itu, kalau kita orang tua membedakan anak. Anak perempuan, ngoni cuma memasak sudah di dapur saja. Ngoni laki-laki boleh sekolah tinggi-tinggi. Oh itu jangan salah. Yang penting kita bilang gender kan, kalau di pemberian bilang gender tapi gender yang berdampak kepada Islam. Kita jaga gender yang betul-betul memang membagi fungsi peran tetapi tidak merugikan salah satu ya. Jadi di sini kita harus bisa bawa anak, supaya didikan anak. Saya ada catat dari beberapa hal yang kita harus melihat dari anak ya, supaya anak itu bisa hidup berbahagia dengan orang tua, tidak terjerumus ke hal-hal yang baik ya Bunda. Satu, kita harus menjadi guru kepada anak.
Apa salahnya kalau anak-anak pun PR, kalau suami tidak bisa, istri yang ada kesempatan, mari. Nah, mana PR-nya mana? Ya, kita jawab. Kalau ini belum, bagaimana ini ibu? Nah, ini bagaimana? Ya, sebagai guru. Jadi tadi saya bilang, ibu ini kan guru pertama dan utama di dalam keluarga sebelumnya. Yang kedua, menjadi teman, sahabat. Kadang kita bilang anak ada masalah apa, mari curhat sama-sama. Dengan demikian mereka lebih tergantung kepada orang tua, tidak tergantung kepada orang lain, sehingga mereka lari ke narkoba, minuman keras dan lain-lain. Ya, itu kita harus menjaga anak kita sebagai sahabat. Nah, tadi masalah apa di sekolah? Mari, masalah apa? Oh iya begini bu, tadi teman ada begini. Mari kita harus baku jaga perasaan. Harus sayang juga kepada teman. Kita kasih informasi yang menyejukkan hati mereka. Ya, ketiga, sebagai seorang hakim, kalau misalnya mereka tidak bisa putuskan masalah-masalah mereka, apa salahnya kita memberikan bahwa nak harus begini, tapi tidak merugikan mereka, ya. Ini hal-hal yang tadi saya ambil dari ada guru besar satu untuk tulisannya, ya. Dan ini juga bisa menambah untuk keluarga kita bisa berbahagia. Kita semua punya keterbatasan, terutama untuk pemirsa, ya. Saya juga punya keterbatasan. Saya banyak juga belajar dari Ibu Haja Sida, ya. Kadang kita sama-sama saling sharing, kita sharing untuk menuju kebahagiaan, bahagia. Jadi tadi Ibu Sida bilang jaga hablum minallah, hablum minan nas. Saya rasa kalau dua hal ini kita jaga untuk kita dan untuk anak-anak kita, insya Allah kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Nah, yang terakhir harus sebagai pengawas. Kita orang tua harus mengawasi anak-anak gerak-geriknya, temannya siapa. Karena kalau kita tahu temannya yang baik, misalnya mereka ada kemana kita tidak tahu, kan kita bisa kontrol. Jadi pengawas, ya. Yang berikut mengontrol. Kita harus mengontrol, mengatur waktu anak. Misalnya kalau mereka terlalu banyak dengan HP di kamar terus. Nah, jangan begini. Ini sekarang waktu belajar, maghrib. Mari salat dulu, sembahyang berjamaah. Kita ciptakan keluarga. Dengan pandemi ini sebenarnya banyak hikmahnya, ya. Kalau kita sabar, ya, Bunda, kita sabar. Berarti kita punya waktu banyak dengan keluarga. Kita bisa belajar sama-sama dengan mereka, mengaji sama-sama dengan mereka, ya. Jadi kita membuat mereka mungkin hati lebih teduh. Psikolognya itu, imunnya betul-betul memang terasa, sehingga mereka tidak berbalik dengan virus ini takut begini. Yang penting kita bersabar, kita bersabar. Insya Allah kita punya rumah tangga menuju waktu masa pandemi ini juga rumah tangga tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih begitu, ya. Baik, luar biasa sekali, ya. Ini memang waktu yang paling tepat, ya. Ketika pandemi, ya, suami di rumah. Nah, ini juga ada bahasa-bahasa di luar juga yang mengatakan bahwa mengukur aktifnya suami itu di masa ini, ya. Kalau istrinya gode, berarti suaminya berfungsi. Tapi kalau istrinya tetap kurus, berarti kalau suaminya yang gode, berarti suaminya tidak berfungsi. Artinya terbantu. Jadi harus bantu. Harus bantu, ya. Baik, seperti itu, ya. Baik, kita akan break dulu. Masih ada segmen terakhir. Pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu akan kami lanjutkan di seksi terakhir nanti. Tetaplah bersama kami.